Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan dari video yang pertama, yaitu masih membuat kerangka tutorial, kerangka proposal skripsi dalam format universitas saya, yaitu FTI Uniska Banjarmasin. Sebenarnya mungkin kalau untuk teknik atau kalau untuk cara pengolahan itu mungkin sama aja lah, cuman kalau untuk formatnya mungkin setiap universitas itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau untuk FTI ini ya formatnya seperti yang ada di video, cuman kalau untuk mungkin caranya itu ya sama aja lah kayak gitu. Video yang kita review sebelumnya, untuk video yang pertama itu kita mengerjakan layout halaman, nah yaitu mengatur margin pada halaman, yaitu yang kedua ialah mengatur style, yaitu normal, no spacing, heading 1 sampai heading 3, caption dan bibliografi, dan yang terakhir itu penomoran judul pada bab dan subbab. Yang selanjutnya itu video yang part 2 ini kita akan menampilkan daftar isi secara otomatis. Di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama kita akan membuat covernya terlebih dahulu, yang kedua ialah kita akan membuat daftar isinya. Kenapa dibuat 4 bagian ya, karena supaya videonya itu durasinya tidak terlalu panjang, jadi teman-teman yang menonton itu tidak merasa bosan atau tidak mau menonton. Ya, langsung saja kita masuk ke Microsoft Word. Di sini saya sudah ada mengetikkan contoh aja supaya mempersingkat waktu. Sudah saya petik. Di sini saya permulaan tuh menggunakan style normal. Setelah menyelesaikan pengetikan ini, langsung saja kita kita masukkan gambar terlebih dahulu, gambar logonya lah. Atas dan lebarnya. Setelah selesai, maka langsung saja kita blok. Setelah itu kita pakai ini, yang no spacing. Untuk formatnya ini kita kasih ini heading 1. Kenapa? Karena pada saat nanti kita membuat daftar isi, supaya terrecord di daftar isi. Kalau misalnya kita menggunakan style no spacing ini, maka tidak akan terrecord atau tidak terdaftar lah di daftar isi itu. Jadi kita harus pakai heading 1. Nah, dan untuk tulisan bab satunya ini langsung saja kita hapus, bisa. Selesai, pakai heading 1. Terus kalau untuk ukuran fontnya ini harus 12, mengikuti aturan yang ada di fakultas kami. 12 terus. Nah, ya. Setelah selesai, maka tuliskan sini daftar isi. Untuk daftar isi sendiri bisa langsung pakai style heading 1 supaya terrecord. Sama seperti daftar gambar juga, langsung heading 1 hapus, nggak apa-apa. Setelah kita membuat cover seperti ini kan, nah, terus kita akan membuat daftar isinya.
langsung saja masuk ke reference terus custom of table. Nah, terus setelah masuk ke table of content ini langsung ketikkan modify. Setelah modify maka TOC1 sampai TOC3 ini, TOC ini artinya itu ialah heading. Nah, jadi kalau misalkan kita mengedit atau memodify TOC1 ini, maka kita akan mengedit heading 1. Untuk formatnya sendiri bisa dilihat di layar supaya mempersingkat waktu. Sini pakai fontnya itu Times Roman, untuk ukuran fontnya 14. Untuk jenis ketebalannya ini pakai bold atau harus ditebalkan untuk fontnya sendiri. Warnanya hitam, dan untuk formatnya sendiri paragrafnya bisa diubah langsung line spacing itu 1,5. Langsung saja oke kan. Selesai di TOC1 atau heading 1, langsung masuk ke heading 2. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kalau misalnya saya kecepatan bisa di pause untuk videonya. Nah, bisa dilihat kan Times Roman, fontnya ukurannya 12, tapi ini nggak pakai bold atau tidak ditebalkan. Warnanya hitam, langsung oke kan. Sama seperti heading 2, langsung saja bisa dilihat di layar sama seperti heading 2, langsung oke. Setelah itu bisa kita oke. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai heading 1 tadi, maka proposal skripsi, daftar isi, dan daftar gambarnya ini tidak akan terekor di daftar isi. Langsung masuk ke bab 1. Di sini langsung saja bisa kita blok. Untuk subbabnya langsung heading 2. Nah, maka langsung otomatis untuk penomorannya. Sama juga untuk yang bab 2 nya langsung pakai heading 2. Bab 3 bisa dilihat sendiri untuk penamaan dari bab 2 sampai bab 1 ini. Kalau misalkan kecepatan, bisa di pause untuk videonya. Bab 4 itu kesimpulan dan saran. Nah, itu daftar pustaka supaya terekod. Daftar pustaka ini tadi nggak terekod karena kita tidak memakai heading, makanya di daftar isinya kita tidak terekod. Nah, seperti yang dilihat, kan sampai bab 4 aja. Nanti kita update. Setelah kita menamai subbabnya, maka kita akan menomorkan gambar. Nah, jadi untuk memasukkan gambar di Microsoft Word ini, langsung saja pilih menu insert, lalu vektor. Setelah vektor yang tadi, terus pilih gambar yang mana yang mau kita masukkan di Microsoft Word-nya. Nah, di sini sebagai contoh aja lah, supaya mempersingkat waktu, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ketiga, nah, di sini misal ini gambar yang pertama di bab 1. Kalau misalkan untuk penomoran gambar atau tabel, kalau untuk gambar ini itu formatnya ini selalu di bawah, sedangkan untuk di tabel penomoran itu selalu di atas, seperti yang kita bisa lihat di video ini. Langsung masuk ke menu reference dan insert caption. Nah, setelah itu langsung saja pilih menu new table, langsung tuliskan gambar spasi titik 1, gambar 1 titik. Nah, 1 ini mengartikan bahwasanya gambar ini berada di bab 1. Nah, dan langsung oke kan. Nah, gambar di bab 1 dan gambar yang
pertama atau gambar yang ke-1. Nah, bisa diberi keterangan langsung saja gambar tes aja coy. Untuk di 1.2 nya langsung saja kita kopas misalkan supaya mempersingkat waktu. Tadi sudah bisa kan untuk mengupload gambarnya, insert dan pixel, dan pilih gambar mana yang mau kita masukkan. Karena saya mau cepat saja supaya tidak bosan, langsung saja di kopas. Setelah dikopas, kita kecilkan dulu supaya enak kelihatannya. Nah, langsung insert caption, lalu oke kan gambar di bab 1 dan gambar yang kedua, tes aja juga kan. Setelah itu misal saya beri contoh lagi di bab 2, misalkan langsung saja saya kopas gambar yang tadi. Nah, kalau misalkan di bab 2 insert captionnya langsung kita ganti. Nah, jadi seperti ini, gambar 2, gambar spasi 2 titik, oke, lalu oke kan. Nah, mengartikan gambar ini berada di bab 2 dan 1 ini gambar yang pertama untuk di bab 2. Langsung saja gambar tes aja juga coy. Kopas lagi, caption langsung oke, karena langsung otomatis dia gambar di bab 2 dan gambar yang kedua tes juga ya. Nah, kalau misalkan di bab 3 langsung insert caption, lalu table, tuliskan gambar spasi titik 3. Saya tidak banyak-banyak untuk mencontohkannya karena terlalu panjang nanti durasinya. Langsung aja tes juga. Itu kalau untuk gambar kita lihat dulu. Langsung kita coba apakah bisa insert table langsung. Nah, ini berurutan, misalkan 1, insert gambar kedua, insert gambar ketiga. Nah, ini kenapa jadi spasinya ini terlalu jauh? Di sini saya mempunyai 2 option atau 2 cara. Nah, cara yang saya sudah beberapa jam lah melakukan hal ini. Saya sudah search di YouTube juga. Jadi solusinya itu seperti ini. Kalau misalnya kita hapus juga akan terhapus. Jadi tetap bisa dihapus ya, di delete. Dan di atasnya pasti terdelete. Kalau misalnya kita tekan backspace maka akan terdelete juga. Jadi solusinya itu ialah dengan cara misal seperti ini. Cara yang pertama itu ini berlaku untuk juga di daftar tabel supaya durasinya tak terlalu panjang. Boring banget lah durasi. Nah, langsung kita ini sisakan di kursornya ini, jangan sampai di paling ujung. Kalau misalkan di paling ujung maka sama aja juga. Nah, seperti ini. Pasti akan terubah di gambar yang kedua. Jadi caranya sisakan kursornya di belakang huruf angka, sorry. Nah, setelah itu insert table, lalu gambar 2. Maka spasinya akan rata. Namun di sini gambar
untuk angkanya ini di sini masih tersisa dan di sini hilang. Lalu kita ketik manual aja, sudah tinggal dihapus dan tinggal ketik 5. Sama juga untuk yang gambar yang ketiga. Lalu kita sisakan sedikit kursornya di depan ini, angka ini, terus insert table gambar 3, langsung oke kan, maka akan spasinya itu akan berurutan atau rata. Tinggal di blok, terus hapus dan tulis angka 7. Nah, setelah itu langsung diikuti instruksinya, kontrol lalu klik, maka akan otomatis langsung menuju ke gambar yang kita inginkan. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua akan saya contohkan di daftar tabel saja langsung. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja kita bikin tabelnya. Sini bisa kita lihat tabel mana ya? Oh, ini tabel. Terserah aja sebagai contoh. Karena tabel sendiri untuk penamaannya atau penomorannya langsung di atas, berbeda dengan daftar gambar. Langsung kita reference lagi, caption, lalu nih table, langsung tabel spasi titik, tabel spasi 1 titik, maka akan otomatis di bab 1 gambar yang pertama akan tabel kebenaran. Langsung saja kita contohkan di bab 2 supaya mempersingkat waktu, atau di bab 3 aja dah. Terus bisa tambah lagi, salah aja, langsung spasi reference ini karena di bab 3, maka insert table, tabel spasi 3 titik. Oke, langsung kita penelitian. Di sini dengan cara yang pertama tadi, ini kalau untuk cara yang kedua supaya spasinya itu tidak terlalu bawah, maka langsung bisa kita tekan shift enter. Nah, seperti ini. Namun sini terlihat supaya tidak terlalu bagus lah istilahnya, kecuali misalkan judul tabel itu panjang, maka akan bagus. Cuman kalau misalkan pendek seperti ini tidak terlalu bagus. Namun di fakultas saya sendiri tidak melarang hal seperti ini, jadi sah-sah saja. Supaya enak juga kalau misalkan ingin membuat ke daftar tabel, tekan lagi sini shift enter. Sudah daftar tabel, langsung insert. Kita cari tabel 1 dulu, maka langsung kita oke kan. Langsung insert. Maka spasinya tidak terlalu ke bawah. Kalau misalkan kita seperti ini. Namun kalau misalkan ingin dibuktikan, kita tidak memakai shift enter untuk penamaannya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita hapus.
akan seperti ini. Jadi untuk mengakalinya ya seperti cara yang pertama tadi yang saya ajarkan, kursornya ini diletakkan di depan angka. Nah, seperti ini. Insert tabel 3, oke. Maka nomornya ini akan langsung blok, hapus, lalu angka 6, lalu Ctrl enter, maka akan langsung menuju ke tabel yang kita inginkan. Ya itu saja video part 2 nya. Maaf kalau misalkan terlalu lama. Jangan lupa komen and subscribe channel YouTube saya. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.